Halo semua, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, kita akan menganalisa saham UNTR. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Silakan dibaca. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, kita akan mulai analisa dengan time frame monthly. Nah, untuk skalanya, seperti biasa kita menganalisa dengan skala logaritma. Kalau pakai regular, nih kita bisa lihat nih, dari tahun 1990 sampai ini sekitar 2004, itu hampir nggak kelihatan. Padahal kan dia ada naik berapa persen, turun berapa persen, nggak kelihatan kalau kita pakai skala reguler. Nah, untuk skala logaritma, kita bisa melihat lebih jelas. Soalnya ini kenaikannya menggunakan persentase. Oke, untuk penjelasan lebih lengkap, mungkin akan saya bikin video lebih lanjut. Nah, oke, mari kita mulai. Nah, kita mulai dari analisa Ichimoku. Nah, oke. Dari sini kita bisa lihat Senko span B-nya flat. Ini flat udah cukup lama ya. Nah, Senko span A-nya juga flat. Ini Kijun Sen-nya flat, Tenkan Sen-nya juga flat. Chikou span-nya di atas candle ke-26 dari candle hard yang sekarang ya. Nah, jadi secara keseluruhan UNTR ini masih dalam mode sideways dengan range ini sebagai resistance dan di sini sebagai support. Oke, karena range-nya terlalu besar, kita turunin time frame seperti biasa di time frame weekly. Nah, dalam time frame weekly kita bisa lihat nih. Nah, ini Senko span B-nya juga flat. Senko span A-nya naik, tapi ini udah mulai flat ya. Nah, kita cek Tenkan Sen-nya flat, Kijun Sen-nya flat, Chikou span-nya berada di dalam candle ke-26 dari candle sekarang. Berarti secara keseluruhan ini masih terkoreksi ya. Dia atau juga ya sideways lah hitungannya dengan range ini sebagai resistance ini dan yang supportnya bagian sini. Oke. Nah, ini udah kita range dari monthly sama weekly. Nah, sekarang kita cek di time frame daily. Nah, time frame daily kita bisa lihat nih. Senko span B-nya up, Senko span A-nya flat, Tenkan Sen-nya flat, Kijun Sen flat, Chikou-nya itu berada di atas candle. Nah, secara keseluruhan ini masih termasuk uptrend, tapi yang sedang mengalami koreksi. Nah, untuk koreksinya sampai ke berapa, kita bisa coba tarik ya Fibonacci. Nah, kita tarik dari swing low di sini sampai ke swing high yang ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di area Fibonacci 50 sampai 61,8 ini sepertinya akan menjadi area rejection yang cukup kuat sih. Nah, kita coba cek classic support resistance ya. Nah, kita hilangkan dulu Ichimoku-nya. Nah, untuk classic support resistance ini harga 24.000 ini. Kalian cek ini persis di area Fibo 61,8 juga ya. Harga 24.000 ini menjadi area yang cukup penting buat UNTR kalau kita lihat. Oke, plus minus 24.000 ya maksudnya. Jadi nggak mesti pas 24.000. Nah, ini mungkin akan jadi area rejection pemantulan ya untuk melanjutkan kenaikan. Nah, ditambah lagi, nah kita coba cek nih. Ini Fibo 61,8 berarti ada kemungkinan penurunan ini sampai sini terus akan melanjutkan kenaikan. Oke. Nah, coba kita cluster Fibonacci-nya ya. Kalau misalnya ini turun kan berarti ini kan ini turun sekali. A, ini B, ini C, baru naik kan. Nah, berarti kita coba tarik swing low sini ke swing high sini. Terus kita pakai Fibonacci proyeksi ke sini.
Oke. Nah, kita bisa lihat area clusternya kurang dapat sih area clusternya. Oke. Nah, berarti kita abaikan dulu ini. Oke. Pokoknya area pemantulannya akan berada di sekitar sini 24.000. Nah, terus kita coba cek secara Elliott Wave ya untuk membantu kita menganalisa. Nah, hilangin dulu Ichimoku-nya. Nah, kalau secara Elliott Wave kita cek dari time frame monthly. Ini swing low paling rendah nih. Nah, berarti ini dari 0, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Oke. Nah, terus ini apa? Ini kalau kita lihat, ini seperti wave A, B, C, dimana ini baru A. Terus ini ada wave B, wave C. Nah, untuk penurunan dari 2012 sampai ke Maret 2020 ini terjadi flat correction, di mana ini A, B, C, terus ini ada 3 gerakan juga kalau kalian jeli di dalamnya. Terus ini 5 gerakan turun. Nah, terus kita perhatikan ini. Berarti ini setelah ini kan kenaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1 atau A. Berarti gini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dimana ini di time frame yang agak kecil ya. Nah, ini bisa 1 atau A. Nah, selanjutnya dia mengalami penurunan kan. Dimana ini bisa jadi 2 atau B. Terus kenaikannya nanti itu 3 atau C. Oke. Kita cek di time frame lebih kecil. Nah, ini lihat. Yang 1 atau A-nya ini jelas nih. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Oke. Terus 2 atau B-nya ini juga lumayan jelas. Ini wave A, wave B, wave C. Oke, sekarang di sini. Wave 3 atau C. 3 atau C ini baru wave 1, wave 2, sekarang ke wave 3. Oke. Jadi sini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Baru 3 atau C. Nah, pertanyaannya, apakah wave 3 ini udah selesai? Wave yang 3 ini apakah udah selesai? Nah, kita cek di time frame daily. Nah, kalau di time frame daily ini, kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya, ini kita cek nih. Low paling rendah itu di bagian sini nih. Coba kita perbesar ya. Oh enggak, di sini. 20 Desember. Ini adalah low paling rendah. Area tempat memulai wave 3-nya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat. Nah, wave 3-nya aja masih belum break wave 1. Berarti otomatis kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya wave 3 ini masih belum selesai. Wave 3 ini belum selesai. Ntar setelah selesai, dia juga akan melanjutkan ke wave 4 dan wave 5. Baru akan dihitung 3 atau C. Nah, kita coba sebelum counting isi di dalam sini, kita coba cek target wave 3 atau C-nya ya. Nah, balik ke time frame weekly. Nah, kita cek. Kalau misalnya mau target 3 atau C-nya, kita proyeksikan panjang wave 1 atau A-nya, diproyeksikan ke wave 2. Terus tambah tarik Fibonacci external retracement dari ujung wave 1 ke wave 2. Nah, kita coba cek clusternya. Ini munculin 0,78.
Nah, ini ada cluster yang cukup. Ini cluster yang agak lemah sih kalau yang ini. Nah, ini cukup bisa dipertimbangkan. Soalnya ini kebetulan clusternya itu langsung di classic resistance. Nah, jadi kalau yang ini bisa jadi cluster juga. Cuma ini mungkin akan jadi area perhentian sub wave 3 dari wave ini. Oke. Oke, kita balik ke time frame daily. Ini Fibonacci-nya dihapus dulu ya, biar lebih jelas. Oke. Berarti kemungkinan target wave 5-nya itu akan selesai di area 37.000, balik ke resistance sebelumnya. Nah, sedangkan wave 3 ini kemungkinan akan selesai di 32.000 ini. Oke. Nah, untuk wave 4 akan ada koreksi. Nah, sekarang kita cek di wave ini ya. Nah, ini apakah udah selesai? Nah, kalau kita counting, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ini bisa wave 1. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Dimana ini dia membentuk pola ini. Ini diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Dimana ini dalam derajat yang jauh lebih kecil. Oke, terlalu kecil. Oke. Nah, apakah ini memenuhi syarat? Kita coba cek. Wave 3-nya apakah lebih panjang dari wave 1? Nah, wave 3-nya lebih panjang dari wave 1, jadi ini masih valid ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru subwave 1-nya dari 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, bisa jadi gini. Atau ini sebenarnya langsung wave 1, A, B, C, wave 3, wave 4, terus sekarang baru mau wave 5. Nah, untuk kemungkinannya, karena semakin kecil time frame-nya, semakin susah untuk di-counting. Jadi kita bisa nggak terlalu pusingin lah, oh ini ternyata wave 1, atau ini ternyata wave A, wave B. Kita ambil gampangnya aja. Berarti kan tadi kalau dari analisa Ichimoku, dia akan turun, terus akan naikkan. Nah, sedangkan kalau elite wave, dia akan turun, naik lagi. Kalau elite wave, kan berarti gini dia. Ini ketiga, keempat. Oke. Terus kalau misalnya ini ternyata wave 1, yang ternyata ini adalah wave 1, terus ini wave 2, ini wave 3. Kalau ini wave 4, berarti ini wave 5 kan. Berarti itu juga peluangnya akan bisa gini. Kan ini turun wave 4-nya, terus wave 5. Nah, secara keseluruhan, kalau kita gabungin dari beberapa kemungkinan ini, berarti ini pasti UNVR akan begini, turun dan naik. Intinya naiknya menargetkan 32.000. Setelah itu baru turun. Jadi gini, turun, naik, turun. Turun ya ini, turun untuk wave 4 yang nanti ya. Nah, ini. Nah, terus yang lainnya kita hapus biar nggak terlalu banyak garis. Oke. Nah, untuk counting di time frame kecil ini kita bisa abaikan. Nah, ini analisa kita ini akan turun ke wave 4, ini wave 3. Oke. Nah, kita coba cek momentumnya. Nah, ini apakah ada momentum, kita cek di time frame weekly dulu ya.
Nah, oke. Kalau di sini kita lihat, ini kan berarti wave 1 merah, wave 2 merah. Ini mau ke wave 3 merah, baru ke wave 4 kan. Baru ke wave 5. Nah, berarti ini kan wave 1, wave 2, wave 3-nya belum selesai nih. Nah, ini kemungkinan dia akan turun dikit, terus naik lagi, lebih tajam. Terus baru wave 4-nya turun sesuai nih. Antara dia akan membentuk divergence atau enggak, itu terserah. Kita cek di time frame daily-nya. Berarti kalau di time frame daily, nih, selama kita bisa lihat sih, ini kayaknya bisa ditarik trend line sih. Nah, trend line. Nah, ini kan turun. Ini kemungkinan nanti ya, ketika ini terbentuk swing, kalian bisa cek nih. Ini kemungkinan akan ada bisa terbentuk bullish divergence. Nah, terus ini. Jadi kalian cek, kalau misalnya harganya bikin higher high, higher low maksudnya, ini kan bikin low yang lebih tinggi kan. Tapi di stokastiknya dia tetap bikin lower high. Berarti ini kan bullish divergence. Nah, ketika bullish divergence ini terbentuk, nah itu saatnya kalian untuk siap-siap ambil posisi. Nah, terus untuk targetnya, kapan ini selesai? Kalau dia bikin higher high, tapi di stokastik nanti bikin lower high. Soalnya, ini kan berarti kalau misalnya dia selesai di wave 3, di dalam subwave ini pasti akan muncul bearish divergence, dimana kita bisa cek ini selalu naik kan. Nah, tiba-tiba kalau dia terjadi bearish divergence, yaitu kemungkinan wave 3-nya udah selesai, apalagi kalau dia udah mencapai target kan. 3000 plus lah. Bisa jadi dia sampai mentok di 30.000 aja lah. Soalnya 30.000 kan juga angka psikologi. Oke. Jadi itu untuk analisa kita kali ini. Jika ada analisa yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke. Sekian analisa kami. Disclaimer kembali ya. Disclaimer kembali. Ya, sekian dan terima kasih.